Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktu paling menentukan pasca perpisahan. Apakah mantan kembali kepadamu atau mantan melupakanmu selamanya? Ya. Jadi ada waktu ya di mana memang umumnya orang yang berpisah itu akan berbalik. Ya, dan itu bisa kita amati pada begitu banyak orang-orang yang berpisah di sekeliling kita. Pada bulan keberapa biasanya kerinduan itu akan muncul, orang mulai bisa berpikir dengan jernih lagi, orang mulai menyadari kehilangan, keinginan untuk kembali bersama, menggedor-gedor hatinya, ya, mengetuk-ngetuk hatinya sedemikian kerasnya, dan rasa rindu kangen itu tidak bisa dia tahan-tahan lagi, sehingga dia tergerak untuk menghubungi. Ya, nah, berapa waktu yang paling menentukan itu dari perpisahan? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi umumnya orang yang berpisah itu mulai berpikir untuk kembali adalah 6 bulan sampai 1 tahun pasca perpisahan. Jadi kalau baru berpisah itu masih semangat tuh, masih marah-marahnya, masih benci-bencinya. Ya, dan ini ya, ketika orang berpisah ya, si mantan ini kalau kita biarkan dalam waktu 6 bulan alami, disitulah dia mulai akan kepikiran, ya, akan mulai kangen, akan mulai butuh, dan seterusnya. Tapi kalau kita ganggu ya, misalnya kita berusaha untuk terus komunikasi dengan dia, dia nolak, dia tidak mau ketemu, kan begitu. Nah, kita berusaha untuk menemui dia, dan seterusnya. Nah, disitulah biasanya waktunya jadi mundur. Ya, karena apa? Karena begitu orang merasa terganggu, maka kebenciannya bertambah. Ketika kebencian itu bertambah, secara otomatis waktunya seharusnya kebencian itu mulai turun, ya, waktunya mundur juga lagi. Nah, maka biasanya kalau ketika mantan menginginkan untuk sendirian dan kita berikan itu, maka biasanya tidak akan lama, 6 bulanan kebenciannya sudah mulai reda begitu ya. Komunikasi-komunikasi kecil biasanya mulai terjadi. Tetapi ketika kita berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan dia, untuk bicara dari hati ke hati dan seterusnya, maka biasanya malah mundur tuh jadi 1 tahun. Ya, nah. Dan itu adalah waktu yang paling menentukan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun ini ternyata mantan berusaha untuk berkomunikasi lagi atau membuka komunikasi dengan kita, itu artinya peluang dia untuk kembali sangat besar. Walaupun mungkin dalam komunikasi itu tidak lancar ya. Kadang-kadang dia sedang mangkel ya, sedang marah. Pagi dia blokir akun media sosialnya, sore dia buka, malam dia blokir lagi begitu ya. Nah,
Tetapi ketika dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan lebih, sama sekali tidak ada komunikasi lagi, ya, tidak pernah dia membuka media sosialnya untuk memberikan tanda, ya. Kadang kan dia tidak mau komunikasi, tetapi dia buka media sosialnya untuk memberikan tanda saja bahwa dia masih memperhatikan kita. Ini betul-betul tidak. Semuanya dia tutup dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun, sama sekali tidak ada komunikasi dengan dia, maka peluang dia untuk kembali itu ada, tetapi kecil, ya. Nah, jadi kalau untuk yang pertama kan masih bisa komunikasi meyakinkan, ya. Untuk yang kedua, sama sekali dia tidak mau komunikasi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya, nah, jadi memang saat perpisahan itu terjadi, yang paling banyak orang kemudian menyia-nyiakan waktunya. Cuman untuk mikir bagaimana caranya nih agar mantan kembali kepada dia. Ya. Melihat foto-foto, melihat video-video ketika bersama, ya, melamun, menghayal tentang dia dan seterusnya. Sehingga waktu berjalan, ya, teman-teman yang lain kuliahnya beres jadi sarjana, teman-teman yang lain pekerjaannya semakin maju, bisnisnya semakin maju, dia tetap jalan di tempat, larut di dalam kesedihannya, ya. Apa kemudian mantan mau dengan kita ketika modal kita yang kita bawa untuk kembali kepada dia cuman kesedihan? Tentu dia tidak akan mau. Kalau kita kembali kepada dia dengan membawa modal keberhasilan, tabungan yang berlimpah ruah, ya, rumah yang ada di mana-mana, sangat mungkin hati pikirannya terbuka. Bahkan mungkin orang tuanya yang juga ikut langsung jatuh cinta kepada kita, ya. Nah, karena itu ketika mantan dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun ini sama sekali dia tidak melakukan komunikasi apapun, maka waktu jangan disia-siakan, ya. Gunakan, manfaatkan waktu ini untuk meraih masa depan Anda, ya. Gunakan waktu ini untuk bekerja semaksimal mungkin agar Anda memiliki sesuatu, ya, memiliki sesuatu yang di kalangan orang tua nih. Ini adalah hal yang paling menarik di kalangan orang tua, ya. Karena kalau di kalangan dua anak manusia yang saling mencintai ini kadang-kadang cintanya adalah cinta yang idealis, ya. Cinta karena mencintai. Tetapi kalau cinta dalam persepsi orang tua itu beda. Ya, orang tua itu kan pokoknya gimana caranya anaknya itu tidak lapar, anaknya punya rumah yang mentereng lah, punya kendaraan yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, tabungan mantunya banyak, begitu kan, nikah dengan pesta yang besar. Itu cinta dalam persepsi orang tua, sehingga ketika orang mau melamar biasanya yang ditanya sudah kerja atau belum, ya, kuliahnya sudah sarjana atau belum, sudah S2 atau belum, kalau sudah bekerja gajinya berapa, kan begitu, ya. Nah, jadi kita punya sesuatu nih untuk tidak ditolak lagi oleh calon mertua. Karena itu, kalau tidak ada komunikasi, atau kalaupun ada komunikasi, waktu itu harus dimanfaatkan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, modal masa depan kita, dunia akhirat. Maka di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia
dalam keadaan yang merugi. Ya. Jadi secara umum manusia itu dalam keadaan yang merugi. Ya, dijelaskan berikutnya illallazi ya, illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Innallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya, illallazina amanu wa amilus solihat, dan mengerjakan amal yang saleh, amal kebaikan, ya. Jadi amal saleh itu beribadah, bekerja itu juga termasuk amal saleh, karena dengan bekerja orang bisa menafkahi dirinya, bisa menafkahi keluarganya, bisa bersedekah, bisa membayar zakat fitrah, bisa membayar zakat mal, bisa menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Ya, illallazi na'amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi itu panduan bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr ini kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Semoga kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk membuat kita menjadi lebih maju, untuk membuat kita menjadi dihargai orang, dihormati orang, untuk membuat hidup kita menjadi manfaat. Maka walaupun peluang mantan kembali kecil, ya, dengan kita membuat berbagai kemajuan dalam hidup kita, peluang yang kecil itu akan membesar. Ya, tetapi ketika mantan, peluang kembalinya besar, dia ada komunikasi, keinginan kembali, dia cinta, dia rindu, dan seterusnya. Tapi kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, saling mencintai, saling menyayangi. Begitu melamar ke calon mertua, ditanya, nanti untuk biaya pesta pernikahan kami minta 200 juta rupiah, karena tamunya ada sekian, sewa gedungnya sekian, cateringnya sekian, ya, untuk beli souvenir dan seterusnya. Ya, itu sudah dihitung-hitung 200 juta. Sanggup tidak? Begitu kita bilang, aduh, tidak sanggup, ya sudah, akhirnya ujung-ujungnya, walaupun peluangnya besar, tetapi dia tidak memiliki sesuatu untuk membuat peluang ini tetap besar, maka ujung-ujungnya juga akan ditolak oleh calon mertua. Mantan menerima, calon mertua yang menolak. Ya, karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita memiliki sesuatu yang membuat kita diterima oleh siapa saja, diinginkan oleh semua mantan dan oleh semua calon mertua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.